Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, di channel pribadi gue. Kembali lagi bersama gue Ilham ya. Di video kali ini gue akan melanjutkan episode selanjutnya ya, dimana kita akan membahas kamera cinema. Cuma kamera ini adalah kamera cinema yang ukurannya compact ya guys. Menurut gue ukuran compact seperti mirrorless Sony lainnya ya. Oke, kita akan mulai di videonya ya. Welcome to introducing Cinemaline FX3 ya. New Cinematic Freedom atau dibilang kamera sinematik yang sangat bebas ya. Mungkin bebas penggunanya ya, siapa aja bisa. Oke, ini penampakan dari Cinemaline FX3 yang menurut gue ini mirip banget kayak body mirrorless Sony ya. Sony yang sebelumnya ya. Sony kayak mirrorless biasanya ya. Oke. Cinematic expression full frame bokeh ya, ingat lensanya udah pasti full frame ya karena kamera cinema ya. 15 stop wide dynamic range ya. Udah ada S-Log 3 ya, ini menggunakan S-Log 3 nya Sony ya. Dan benar-benar ini dynamic range nya ini dapat banget ya. Dan ini adalah Sony Sintune-nya nih. Ini yang standar, ini yang profile gambar sebesarnya Sintune-nya Sony ya. Maksudnya profile mungkin ya. Tapi ini kayaknya warnanya lebih natural, lebih kiri natural ya. Noise rendah pada sensitivitas tinggi, bahkan di bawah cahaya redup. Oke. Ini benar-benar wah ya. Hingga ISO ini mungkin di extend ya, 400.000, 9.600 dengan ISO maksimal 12.800 yang mungkin di extend, bisa sampai di extend ya, mungkin persyaratan tertentu ya, maksudnya diperluas sampai 4.900. Wiset, ini malam udah kayak pagi, kira kayak siang ya, padahal aslinya gelap tuh di 51.200. Tapi noise yang dihasilkan emang rendah banget sih. Dan high frame rate shootingnya udah sampai 120 fps dengan resolusi 4K ya. Ini udah cukup banget ya untuk standar pembuatan konten film ya. Bukan konten lagi sih, pembuatan film ya, karena kamera cinema ya. Design for convertible solo shooting ya. Ini yang bisa dibilang kamera cinema versi versi Freedom tadi, maksudnya ini bisa buat solo, jadi kita bisa mengoperasikannya bisa untuk seorang diri ya, karena settingan atau fasilitas yang diberikan di FX3 ini mungkin bisa buat solo shooting maksudnya. Kamera Cinemaline paling ringkas pada 715 gram beratnya ya. Body only dengan kartu memori dan baterai 715 gram, belum sama lensa ya. Pegangan XLR yang disertakan untuk pemotretan stabil dan nyaman. Oke. Ada lubang untuk pemasangan aksesoris tanpa sangkar ya, tambahan ya.
Stabilisasi gambar mode aktif, digenggam yang stabil dan gambar sedikit terpotong. Oke. Hingga 4K 60 fps. Oke. Kamera stabil ya, stabilisasinya mulus banget. Oke, untuk sensor AF-nya, Face Hybrid AF ini sangat luas ya. Real time AF ya seperti biasa ya. Sony ini emang frame rate-nya tinggi ya untuk real time AF ya. Oke. AF responsif yang bersih penuh untuk memotret solo yang efisien. Oke, didukung dengan mode fokus manual. Berbagai lensa IMON Sony untuk memaksimalkan kinerja ya. Scalability dan operation for content creator. Perluas untuk tadi apa? Kata-katanya? Perluas dan pengoperasian untuk pembuatan konten. Tombol kontrol dan jangkau untuk pengoperasian satu tangan ya. Jadi kan bisa dibilang kan kamera freedom dan bisa solo shooting ya. Karena pengoperasiannya tuh bisa dibilang gak terlalu tombol ya, gak terlalu banyak ya. Lampu penghitungan. Oke. Layarnya udah vari angle ya. Perekaman 4K 60 fps tanpa gangguan. Durasi perekaman dapat bervariasi menurut suhu kamera, pengaturan dan kondisi pemotretan ya. Kondisi ruangan ya. Oh, dia heatsinknya udah gede juga. Panduan magnesium yang kuat namun ringan. Oke. Tahan debu dan kelembapan. Nah, memorinya penyimpanannya sudah pakai CF Express tipe A, yang dimana perekaman internal sudah bisa dilakukan dengan format 10 bit 422. Kedua slot media kompatibel dengan SCV Express tipe A. Jadi bisa pakai apa juga? Bentar. Pakai UHS 2 juga bisa. Oh, tapi CF Express ya, CF Express. Dilengkapi dengan penuh port HDMI ya. Ini ada port mikrofon dan juga port buat untuk ngedengarin suara audio ya. Sama memantau suara audio juga. Nah, ini emang kamera cinema ya. HDMI udah HDMI bukan mini HDMI lagi, ini memang udah HDMI ya. Port HDMI ini yang gede. Dan bisa dikontrol. Ini kabel dari PC dan perangkat seluler ya, seperti biasa ya. Sony udah ada aplikasinya. Cakep bener. Nah, di sini udah ada pengaturan audio outputnya. Jadi di sini bisa 3 channel ya. Kalau nggak salah ini 3 channel ya. Input 1, 2, dan 3. Berarti ini 3 channel ya. Bisa diatur ya. Cinema Line FX3. Oke lah kawan-kawan ya. Kita langsung menuju ke sini guys ya. Sony, website Sony-nya langsung ya. Sony Indonesia ya.
dengan body only dihargai dengan 60 juta setengah ya. Yang menurut gua sangat-sangat kamera next generation ya, dimana ini bisa buat produksi konten kecil, maksudnya produksi rumahan ya, yang nggak terlalu profesional banget ya, maksudnya buat konten perfilman, maksudnya kayak kamera FX6 kan tuh terlalu gede ya, maksudnya buat profesional banget. Tapi ini bisa buat user solo ya istilahnya ya. Oke, kita lihat gambar umumnya. Temukan dunia sinema profesional ya, dengan 4K HDR, dengan menggunakan CMOS sensor XMOR, pakai Beyond XR juga ya, dengan format XAFC 422 10 bit dia sudah mendukung, dan 4K 120 fps. Oke, dari sini tadi udah terlihat ya, dirancang untuk menyalurkan ekspresi sinematik dan low lag-nya ya. Dirancang demi kenyamanan perekaman solo dan kemudahan perluasan pengoperasian bagi konten kreator konten ya. Oke, Cinema Line. Sini hasil gambar full frame saat cahaya redup. Memang full frame-nya Sony ya, memang udah memegang pasarnya sesuai kelasnya ya. Ini udah bagus ya. Bisa di-extend ya sampai tadi 400.000, 9.600 ya. Oke, sini ada tentang dinamis lebar, ekspresi kreatif luas. Ini dari sensornya pun memang jangkauannya luas ya. Kreativitas full frame dan bokeh yang memukau, memang karakteristik bokeh di full frame memang udah andalan ya. Beda sama yang APS-C, emang full frame tuh udah ciri khasnya sendiri ya. Oke, sekarang teknologi warna sinematik Syntone di sini ada ya. Sinematik Syntone ya. Oke, terlihat ya. Tadi ya sinematik Syntone ya. Yang tadi ya. Profilnya. Ini juga 4K 120 fps dengan fokus di setiap bingkainya. Perekaman S-Log 3, mencapai S-Log 3 dan HDR untuk gradasi halus ya. Perekaman 10 bit ya. Ini udah sangat standar tinggi banget ya. Ini udah output HDMI. Bisa kalau kita nggak pakai tambahan HDMI, kita bisa internal, maksudnya perekaman internal kita bisa pakai 10 bit ya. Itu menurut gua sudah cukup ya, 10 bit 422 ya. Dengan S-Log 3 kalau kita pakai lagi dengan HDMI, output HDMI, kita bisa nge-expand sampai 16 bit RAW ya. Dia benar-benar sangat tinggi ya untuk pengambilan, apa sih sebutannya kalau sinematik itu, sinematik kamera tuh pengambilan data warnanya ya, 16 bit RAW. Nikmat detail yang kaya warna dan realistis ya. Oke. Autofokus andal autofokus handal dan berakurasi tinggi ya. Seperti biasa emang Sony itu akurasinya sangat cepat ya, dikenal dengan autofokus yang sangat cepat ya. AF pelacakan mutakhir untuk fokus stabil ya, dimana emang AF-nya tuh lengket banget ya untuk Sony, dan juga transisi mulus dan kontrol fokus sentuh. Oke. Keunggulan lensa Sony untuk merekam video ya. Nih, performa mobilitas tinggi kemanapun Anda pergi. Nah, ini kamera sinema yang ringkas bisa dibilang ya, kamera sinema yang ringkas. Tapi ini ada mountingnya juga ya buat penambahannya. Dia bisa ditambahkan pegangan XLR yang dapat dipasang. Oke. Stabilisasi gambar dalam kamera. Ini udah termasuk stabilisasi Axis 5 kali ya, atau ini emang udah Axisnya udah bagus sih. Jadi stabil ya tadi ya buat perekaman. Stabilisasi gambar dengan dan pengeditan mudah dengan katalis. Hingga gua kurang tahu nih katalisnya apa ya. Mungkin software ini khususkan buat Sony kali ya. Lampu teli depan dan belakang ini untuk menandakan kita perekaman sudah mulai ya, dari sini di belakang dan depan ya. Monitor panel sentuh LCD vari angle, ini udah vari angle ya. Kita sudah sangat, sebenarnya pengguna Sony itu sudah sangat puas ya, karena gimana istilahnya ya, konsumen
Sony itu sudah didengar ya keluh-keluh kesannya terhadap monitor panelnya, karena konsumen tuh seneng kamera monitor panel tuh seneng dengan LCD yang vari angle ya jenisnya. Kontrol penting untuk rekaman tunggal efisiensi ya, ini mungkin custom ya. Rekaman 4K 60 fps tanpa henti karena sudah dilengkapi oleh heatsink ya, untuk heatsink pendinginnya. Ini sudah masalah overheat tuh sudah bisa dikesampingkan ya. Di sini ada adapter XLR yang input digital untuk audio berkualitas. Ini udah memang buat serius banget ya. Oke, di sini sudah ada 2 slot media kecepatan tinggi. Di sini ada CF Express A ya, kompatibel dengan tipe A dan kartu. Oh, bukan tadi maksudnya. Maksudnya tadi CF Express bisa. Terus sama SDXC, kartu SDXC, maksudnya SD card biasa juga bisa. Oh iya, maksudnya gitu kali ya. CF Express bisa. Terus CF Express tipe A, CF Express tipe A bisa. Terus dan juga kartu SDXC yang biasa SD card itu bisa ya. Tapi dia udah harus jenis UAS 1 dan 2 ya. Ini udah bisa ya, maksudnya. Tadi kita dipilih 2 pilihan ya, dan ini kali mungkin posisi ini ya bisa dilihat ini mungkin yang bisa gue lihat adalah memiliki maksudnya dua slot ya, maksudnya 2 bolak-balik, jadi kita bisa agak pakai CF Express atau kita pakai SD card ya. Iya, benar-benar mempermudah kita karena karena masih jarang ya yang menggunakan CF Express ya, karena juga harga yang terlalu tinggi. Jadi kita banyak juga orang juga dari orang-orang yang lain juga mungkin banyak masih pakai SD card, karena CF Express ini bisa dibilang harganya masih tinggi ya, dan juga pembacaan kartunya tuh alatnya tuh masih susah ya didapetin ya, karena kebanyakan tuh SD card ya. Oke, kita langsung ke selanjutnya, kontrol kamera jarak jauh dengan transfer jaringan. Nah, ini lewat WiFi ya. WiFi bisa, NVNC bisa ya. Pertinjauan perekaman dan streaming jarak jauh. Wow. Kita juga bisa pakai ya, karena ada WiFi-nya ya di kamera. Untuk spesifikasinya ya. Ini kameranya dengan lebarnya 129,7 mm dan tingginya tuh 77,8 ya. Menurutku ini ukuran yang compact ya. Dan juga sini kita sudah lihat ya tadi ya seluruhnya. Dan megapikselnya itu dia 12,1 megapiksel yang efektif ya. Dan juga bisa menggunakan sekitar 12,9 megapiksel ya totalnya. Dan menurut gua 12 megapiksel itu udah standarnya kamera cinema ya, karena megapiksel itu nggak terlalu dipentingkan ya. Maksudnya nggak terlalu diutamakan di kamera cinema karena mengincar dynamic range-nya ya, atau low light-nya ya di kamera cinema. Oke, ini ada variasi lensa dan kawan-kawannya. Kita bisa pakai EF Imon ya, kamera lensa full frame-nya Sony ya. Wow ya, dengan harga 60,5 juta untuk body only-nya ya. Ini menurut gua sangat worth it ya untuk produksi kecil ya. Maksudnya nggak mulai dari awal tuh produksi, misalnya mau bikin produksi rumahan ya, dari awal mau bikin usaha pembuatan video ya, mungkin bisa pilih kamera Sony Cinematic, maksudnya kamera cinema lain dari Sony, yaitu FX3 ya. Ini sudah memadai banget ya dengan harga segini, nggak terlalu mahal banget ya untuk produksi konten ya, untuk fasilitas yang dikasih dan produksi konten. Menurut gua harga segini sudah memadai ya untuk memulai ya produksi rumahan ya. Ini bisa banget ya. Itu aja bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari gua atau kurang informasi atau
kekeliruan dari informasi tersebut lah ya, yang gua sampaikan pada video ini ya, pada episode ini. Mohon dimaafkan ya, karena gua baru ngulik-ngulik tentang kamera cinema, dan kita di sini sama-sama sharing aja ya. Mungkin yang nonton ya, yang mungkin lebih tahu bisa sharing-sharing aja di kolom komentar ya. Oke, so terima kasih teman-teman semua untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like video ini. Dan jika teman-teman memiliki kritik dan saran dan pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Dan juga jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. So, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.